Bentar Pak, bentar. Oke. Bisa hidup ya Pak ya? Hidupin, cepet-cepet dosen itu lama kali. Halo? Ini kelihatan nggak kira-kira? Gil? Kelihatan ya? Halo? Halo Pak, Oke. iya ya. Nah, ini saya punya punya tim ada sebuah contoh kasus gini ada dinding gini ya berbeda temperatur T1-nya diketahui katakanlah berapa gitu ya. Di sini sih di soalnya diketahui 120 derajat. Ini T1 ini 120 derajat Celcius. T2-nya ini di sini dia bilang 50 derajat Celcius. Ya. Nah, terus yang pertama kita mau buktikan kalau temperatur di sembarang titik X-nya itu bagaimana gitu ya. Ya. Bentuknya. Nah, ini kelihatan jelas nggak? Kalau bisa sambil nulis Jelas, Pak. aja, sambil nulis. Jadi nanti langsung saya hapus kayaknya. Ya. Kalau udah selesai, langsung saya hapus. Nah, untuk temperatur ini kan untuk kasus yang steady state dan tidak ada heat generation. Kasus yang steady state dan tidak ada pembangkitan panas. Nah, berlaku itu kemarin itu ya turunan kedua temperatur terhadap X kuadrat itu sama dengan 0. Ya, ini kan temperaturnya pasti dari X gitu. Ya, kelihatan? Temperatur. Kayak gitu. Nah, ini kalau saya misalkan integralkan terhadap X ya, jadinya gimana? Kalau saya integralkan, ini berapa? Itu poin A ya, Pak? Iya, ini yang poin A ya? Ya, yang titik A. Temperatur X. Iya. Temperatur di sembarang titik X berapa? Gimana bentuk umumnya? Iya, siap. Nah, sampai sini pertanyaannya kira-kira seperti itu. Nanti diketahui sih konstanta-konstantanya ya. Cuma nggak perlu lah, sementara ini aja dulu udah cukup. Oke. Nah, ada sih di sini kalau lebih jelas ya, ingin lebih jelas. Ini saya udah share screen belum? Belum tahu, Pak. Screen. Ya udah. Udah kan? Screen-nya udah bisa ke share belum ini? Screen. Kalau saya WA-nya nggak nyambung ke PC, Pak, ke laptop, jadi nggak bisa ngirim ke grup. Nggak apa-apa ini. Iya. Oke. Itu tapi screen-nya udah kelihatan dari situ? Ada kelihatan. Aku fotokan aja ke grup. Nah, ini kan, oke. Ini nih, dulu tuh contoh-contohnya ini nih. Kita punya bahwa untuk kasus yang, oke, ada yang baru masuk, silakan join. Aku main poker nggak pernah sukses. Makanya poker ini cuma cari modal. Kalau sudah nanti baru ini pindah ke cemen. Kasus saya ini, coba kita lihat, ini kan specified boundary condition ya. Nah, kita langsung masuk ke soal aja, yang ini. Ini adalah heat conduction in a plane wall. Jadi konduksi panas di bidang yang datar. Ini ada contoh plane wall-nya ya. Bisa kelihatan tuh di situ. Nah, ini suhu T1 di sebelah kiri dan T2 ya. Itu konstanta-konstantanya diketahui. Ini ada L, panjangnya berapa? 0,2 ya. Konduktivitas termalnya di situ ada, terus luas areanya gitu ya. Dan yang paling penting T1 dan T2. T1 ini adalah boundary, batas gitu ya. Karena kita dalam satu dimensi. Oke. Nah, sekarang lanjut ke sini nih. Pak, itu belum nggak kelihatan di bawah, Pak. Apanya? Yang nggak kelihatan? Agak ke bawah kameranya bisa, Pak. Oh, ini. Ya.
Atas dikit, Pak. Dikit, Terus Pak. sedikit. Atas dikit. Oh, siap. Oke, Udah. Pak. Oke. Udah. Nah, jadi bentuk umum untuk kasus heat conduction in a plane wall dalam kasus yang satu dimensi yang tidak ada pembangkitan panas, no heat generation gitu ya. Iya. Sama steady state. Steady state itu artinya tidak bergantung waktu. Nah, berarti waktunya konstan, turunan terhadap waktunya 0. Ini kalau kita integralkan terhadap X di sebelah kiri, ya, ini kan kanan 0 nih. Integral terhadap dx. Nah, ini sama dengan integral yang 0 juga terhadap dx. Sampai sini paham nggak? Ya, integral. Oke. Ini kan asalnya tadi, ini nih. Ini asalnya ini. Nah, bentuk turunan kedua temperatur terhadap waktu itu sama dengan 0. Ya nggak? Ya. Tadi awalnya ini nih, turunan kedua temperatur terhadap waktu itu sama dengan 0. Sebelum saya integralkan, sebelum ada simbol ini nih, sebelum ada, saya hapus lagi nggak apa-apa. Tadi kan gini nih, ini nggak ada integral gini. Ya kan? Ya. Tadi kan gitu kan? Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ini saya integralkan terhadap dx gitu. Oh iya. Oke. Berarti yang ini juga, yang kanan juga saya integralkan terhadap dx juga. dx. Nah, solusinya gimana? Nah, kayak gini aja. Kalau saya punya ini kan turunan kedua. Kalau kesini bisa nggak kelihatan? Oh, mau ditulis dulu? Udah? Udah ditulisnya? Udah. Oke. Oke. Yang gabung, Pak. Yang lain kau belum ada ininya, videonya? Nggak tahu. Coba ditulis dulu. Nggak kelihatan yang tadi, Pak, yang integral yang nolnya. Oh, 0 dx ya. Integral 0 dx. Sama dengan integral 0 dx. Oke. Siap? Nah. Ini materinya yang di grup ada apa? Ada. Nah, ini yang saya grup, isi saya ulangi aja yang ada di grup. Ini kok yang lain videonya yang muncul cuma Agil aja. Mana ya yang lain? Gak dinyalain kali, sengaja ya videonya. Bentar, Pak. Malu kali belum mandi. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Lanjut. Pak. Halo? Halo? Iya? Oke. Ya, saya tunggu ya. Nah, ini kan integral terhadap dx sama dengan integral 0 terhadap integral turunan kedua terhadap x, turunan temperatur terhadap x sama dengan integral 0 terhadap x. Ya enggak? Halo? Halo, Pak. Ya kan? Ya. Nah, sekarang gini, kalau ke sini ke sebelah kanan kelihatan nggak? Ke sebelah kanan kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Oke. Nah, sekarang gini, kalau saya buat nih, sebenarnya ini kan turunan kedua, biar lebih mudah. Ya. Ini turunan kedua itu bisa saya buat d terhadap dx dikalikan dt terhadap dx gitu. Ini kan d kali d jadi d pangkat 2 ya? Ya nggak?
Ini D sama Kelihatan, D. Pak. Hah? Kurang Nggak kelihatan? kelihatan yang, ya, nggak kelihatan di bawah. Ini nggak kelihatan? Saya turunin. Yang, ya, turunin Sekarang? terus, Pak. Terus. Kelihatan? D, Nah, D per DX. Ini kan D per DX. Ya. ya, D per Dikali, DE. dikali DT per DX. Ini kan turunan kedua. Iya, ya. Nah, D kali D, jadi D pangkat 2 kan? Ya. Ini kan D kali D. Yang ini DX kali DX. Betul? Betul apa betul? Ini kan D kuadrat T dibagi DX pangkat 2. Ini kan D-nya ada 2 nih. Ya, saya uraikan D kali D jadi D pangkat 2 gitu. Ya. Yang bawah DX kali DX jadi DX pangkat Sinyalnya 2. DX, ya. Nah, oke. Kali DX. Ini DX yang ini nih. Ini DX yang ini. Ya kan? Iya, Pak. Ini tetap pakai integral. Sama dengan integral dari 0 kali DX apa? Integral dari 0 itu sebuah konstan. Ya. Saya tulis aja dulu. Integralnya adalah K1 gitu. Karena integral dari 0 dx itu sama dengan K1 konstan ya. Ya. Integral dari 0 itu pokoknya nilainya selalu konstan. Nah, ini kan dx sama dx nih. Yang bawah. Ya. Itu sambil nulis ya? Iya, Pak. Udah nulis, Pak. Udah. Oke. Nah, ini di atas ada dx, di bawah juga ada dx kan? Ya. Ini di atas ada dx. Di bawah ada dx juga. DX. Ya kan? Bisa saya coret kan? Ya enggak? Tuh. Ya. Nah, Ya, tuh. jadi integral dari D sesuatu gitu. Integral dari D sesuatu. Nah, kalau saya punya integral D dari kotak, katakanlah kotak ya. Hasilnya Ya. apa? Hasilnya apa? Nol. Bukan. Hasilnya adalah kotak sendiri ditambah sebuah nilai C. C ini adalah konstan. Gitu. Kedengaran? Oh. Oke. Iya, ya. Nah, sekarang kotaknya ini adalah ini nih semuanya. Kotaknya apa? DT dibagi Oh, kotak DX. DT bagi. Iya, oke. Ya. Ini kalau saya Ya. hapus paham nggak? Ini kan DX sama DX kan dicoret tadi. Ya. Nah, saya hapus aja ya. Iya, coret. Mau dicoret, mau dihapus nggak? Atau biarin aja? Hapus aja, Pak. Hapus. Hapus aja, Pak. Nah, hapus. Nggak apa-apa. Kalau dihapus, gini ya. Ini kan jadi D aja nih. D dari kotak semuanya. Ya kan? Ya. Halo? Nah, lihat di sini tadi di atas, Gil. Kelihatan nggak? Lagi nulis dulu. Oke. Sudah? Halo? Ya. Bisa dilanjut dulu nggak? Kalau ada yang belum paham, ini aja, ditanya jawab aja. Biar ininya, videonya kita interaktif. Halo, Gil. Ya, Pak. Udah sampai mana?
Sudah sampai yang tadi yang tinggal kotak, Nah, yang ini, tinggal D, ah, DT per DX. ini kan ilustrasinya ya. Ya, Ini ilustrasi, ini remind gitu. Remind gitu. Nah, sekarang kalau gitu yang ini, yang turunan integral dari D terhadap kotak, berarti hasilnya adalah kotak juga kan? Kotaknya ini DT ya per kotak juga. DX. DX. DT per DX, ya kan? Ditambah apa? Kan setiap hasil integrasi, ini tuh integral. Biasanya kan kalau integral dia punya batas atas, bawah sama punya batas atas. Kalau integral dia punya integral dari berapa ke berapa biasanya. Iya nggak? Iya. Nah, cuman di sini sekarang integralnya batasnya nggak diketahui. Kalau nggak diketahui, nanti hasil integrasinya selalu menyimpan C, nilai konstan. Gitu. Nah, ini juga integral dari D ini, hasilnya pasti D itu ditambah, katakanlah K2, gitu. Integral dari ini nih, integral dari yang sebelah kiri, di ruas kiri semuanya, hasilnya adalah dt per dx ditambah K2. K2 ini adalah konstannya. Gitu. K2 ini konstanta hasil integrasi dari ini. Di ruas kiri. Kenapa? Integral yang K1 Pak, berarti yang ini K1 ini bukan hasil ini, K1 ini hasil integrasi dari ini nih. Nah, K1 ini hasil integrasi dari 0 kali dx. ya. Pokoknya setiap kali kita mengintegralkan angka 0, pasti nilainya konstan. Saya bilang di sini K1. Kenapa? Karena turunan dari K1 itu 0. Kan turunan sama integral kan bolak-balik. Saling berkebalikan gitu. Berkebalikan. Integral dari 0 adalah konstan. Berapa bebas, mau 1 konstannya, mau 2, mau angka 3, angka 4, 100, 1000, konstan karena turunan dari 1000, dari 1, dari berapapun hasilnya 0 gitu. Jadi misalnya gini, saya punya integral dari 0 dx sama dengan C, karena turunan dari C terhadap X, nah hasilnya 0. Gitu. Bolak-balik. Ya. Ya, pokoknya sekarang ambil mudahnya aja. Kalau integral dari 0 itu hasilnya selalu konstan. Integral dari 0 ini hasilnya saya bilang K1. K1 ini sembarang bilangan gitu. Cuma saya kasih nama aja biar mudah, K1. Ya. Masih bingung? Kenapa? Ya, halo? Halo? Gimana, Gil? Oke. Katasin. Katasin nggak? Halo? Kok nggak bergerak? Halo Pak. Videonya nggak bergerak, Agil? Kalau saya masih kelihatan nggak di situ bergerak? Halo? Halo, Gil? Halo? Halo? Ini yang sebelah. Halo? Masih lanjut? Lanjut Pak. Ada suara Pak? Hah? Kenapa? Suaranya ada Pak? Ada. Suaranya ada? Baru nyampe. Tadi nggak ada. Oke. Sampai mana tadi yang paham? Oke. Sampai yang di K2 Pak. Konstan 2 yang dari ya. Ya, integral yang ini ya. Integral yang ruas kiri. Ya. Jadi ada K2 ini hasil integrasi dari ruas kiri. Oke. Kalau gitu ini sama dengan berapa?
Sebenarnya berapa ini? Ya? Yang di kanan dua. sama dengan Yang coba Pak lihat yang di atas Pak. di atas ininya video kameranya Iya kamera Kak. ke atasin. Cukup. Bisa ke bawahin. Dia sakit terus tuh nggak pernah sehat ya. Di kotak. Cek. Gimana? Ini sama dengan Kak berapa? Kasat. Hah? K1 atau K2? K1. Ya. Paham nggak? Oke. Ada lagi. Kenapa Pak tadi Pak? Nah, tadi mati kayaknya. Ngeheng tadi. Oke, Oh. sekarang ada nggak? Ada. Ada Pak. Nah, Oke. Jadi hasilnya K1 ya? kenapa sama dengan K1? Paham nggak? Karena itu tadi Pak konstan. Iya. Karena Ini 0. K1 itu hasil integrasi dari yang mana? Hasil integrasi dari D dt per dx sama dengan K1. Iya, maksudnya ini K1 ini hasil integrasi dari mana? Oh, yang dari itu Pak. Dari hasil integrasi terhadap 0. Iya, terhadap 0. Integral terhadap 0 di sini saya nyatakan aja. Sebenarnya bebas sih simbolnya, cuma di sini saya bilang aja K1 gitu ya. Ini kan di ruas kanan nih. Di ruas kanan integral terhadap 0 adalah K1. Integral terhadap 0 adalah K1. Nah, tadi di sebelah kirinya, ini tadi ceritanya jadi D segini aja. Masih ingat nggak dari mana? Tadinya kan ada dx di sini, ya. Yang mana? Nggak kelihatan Pak videonya Pak? Nggak kelihatan. Kurang bisa kurang mundur atau Maju. Oh iya iya oke. Kurang mundur aja Pak. Dijauhkan aja Pak, nggak apa-apa. Kelihatan kok. Iya jelas kok. Di sini kelihatan. Iya kelihatan. Cuman kurang bawah dikit. Kurang bawah. Gini ya. Nah kalau ada tab mungkin nanti saya nulisnya bisa lebih mudah. Nantilah saya pesan gitu. dulu. Cuma ini ragu-ragu ini beli di Jakarta. Iya Pak. Aman tapi di Jakarta beli? Aman Pak. Yang penting intinya itu kalau udah nyampe barang bisa disemprot aja Pak. Nah, dibiarin aja tunggu berapa menit, setengah jam lah. Nah, itu udah bisa dikatakan aman lah gitu Pak. Ya udahlah nanti saya coba. Nah saya lanjutin dulu. Ini tadi dari integral D terhadap kotak ini dari mana? Paham nggak dari mana sejarahnya tadi? Paham, dari sini ya. Kotak itu paham. Ya dari yang dx-nya itu dihapus. Ya benar. Iya. Sebelumnya kan ada pangkat 2 ya. Oke. Iya pangkat 2. Di situ masih ada kan catatannya?
yang pangkat 2 itu yang di atas ya Pak ya, D pangkat 2 ya Pak ya Pak. Ya maksudnya Oke. biar dari atas ke sini itu dari step kedua ke Iya. step ketiga ini tadi Iya, sampai ketiga. ada urutannya. Nah, Iya, integral Pak. dari D kotak hasilnya apa tadi? Integral dari D kotak adalah dt per dx tambah K2. Gitu. Hasilnya K1. Gitu ya. Kalau gitu, Ya. nah ini kita punya nih dt per dx sekarang hasilnya K1 kurangi K2 kan? K1 kurangi K2 kan? Iya, K1 kurang K2. Oke. K1 kurangi K2. Nah, K1 dikurangi K2 kan ini sebuah nilai konstan juga kan? Nilai yang nilai yang tetap juga kan? Iya, nilai tetap. Nah, ini saya buat aja katakanlah jadi C1 gitu. Jadi dt dibagi dx ini juga C1 gitu. Oke, C1. Ya. Nah, dari sini saya bisa integralin lagi. Integralin terhadap apa? Terhadap X juga. Nih, ini kan saya buat integral juga. Integral dt dx dikali dx, kali dx, ya, sama dengan integral dari C1 kali dx. Tadi kan sebelumnya ini nih, sebelumnya. Sama dengan itu. dt dx sama dengan C1 kan sebelumnya. Ya enggak? Dari atas ini nih. Ini sama dengan K1 kurangi K2 sama dengan katakanlah C1 gitu. Iya. Nah, kalau saya integralin, ini kan dx sama dx bisa dicoret. Iya. Ya kan? Ya. Oke. Mau dicoret apa mau dihapus? Coret aja, Pak. Coret ya. Iya. Jadi tinggal integral dt aja kan? Iya, dt. Tinggal integral dt. Dengan C1. Sama dengan integral C1. Kali dx. Integral C1. Iya, kali dx. Jangan lupa dx-nya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang dx. Yang sebelah kanan itu apa? Yang integral dt apa? Yang C1. Bukan, integral dt yang di ruas kiri, yang di ruas kiri. Yang di ruas kiri kan integral dt. Ini. Iya. Integral ini kembali lagi ke sini nih, ini kuncinya. Integral dari d kotak sama dengan kotak. Oh, kotak. Integral dari d kotak tambah sama C, ya. Kotak tambah C. Berarti kalau gitu integral dari dt sama dengan apa? dt. Bukan, T. Integral. Ini kan integral dari integral oh iya, dari kotaknya T. Iya. Kotaknya T kan? Iya. D kotak. Iya, Pak. Iya. Nah, oke. Berarti T fungsi dari apa? Ini sebenarnya fungsi dari X, ya. Halo? Yuk. Ingat tadi, halo. Ini kan Ya, integral dt. Kalau tadi kan integral d kotak sama dengan kotak ditambah C. Iya. Iya kan? Iya. Kalau gitu integral dari dt adalah T ditambah T. Iya. Nanti keluar konstan kan? Oke, Katakanlah keluar konstan. 3. Ini K3 ini konstan. Kan setiap kali hasil integral dari dt, setiap kali integral d kotak, hasilnya kotak sendiri Konstan. ditambah Konstan. Konstan. Ya. Di sini K3 C-nya. Kelihatan nggak? Kameranya agak ke kanan, Pak. Kanan ya? Nggak kelihatan, Pak. Iya. Ke situ. Ya maksudnya. Gitu. Oke, sip. Udah. Iya. TX tambah K3. Berapa itu, Pak? K3 ya? K3. Kan yang belum, tadi kan udah K1, udah K2, udah. Ya. Nah. K3. K3 ini hasil integrasi dari mana tadi? Yang mana, Pak? K3 ini hasil integrasi dari mana? Dari DX.
Dari DT. Oh, dari DT. Dari Oke. DT. Tadi kan Dari DT. ini kan sebenarnya banyak menggunakan konsep yang ini nih, integral dari D kotak sama dengan kotak tambah D kotak sama dengan kotak tambah C. C gitu. Ini kalau Ya. nggak ada batasnya loh. Ini kan nggak ada, biasanya batasnya integral dari A sampai B gitu. Pernah nggak ngerjain integral? Iya Pak, pernah. Nah, cuma sekarang nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya ya nanti setelah hasil integrasi pasti selalu ada nilai konstan. Konstan. Nah, berarti yang di sebelah kanan integral dari C1 kali dx apa? Ini kan C1 bisa keluar nih. Integral dari C1 kan bisa keluar. Kalau konstan, sifat-sifat integral C1 bisa keluar. Jadi C1 integral dari dx x ya. Integral dari dx apa? X. C1-nya ini dia bisa keluar aja dari integralnya. Nah, ini kan dx. Integral dari dx. Ingat integral D kotak sama dengan D kotak. Kotak. Tambah C. Nah, berarti tambah C. Ini C1X ditambah konstan juga kan? Konstan. Konstannya saya bilang aja K4 gitu. Oke, K4 ini juga sebuah konstan. Nah, kalau saya nulis di sebelah kanan, di sini di ujung kelihatan nggak? Di pojok? Nggak, Pak. Nggak. Berarti ke sini deh. Ke sini lagi. Ini saya hapus, bisa? Hapus, Pak. Siap. Yang atas? Iya. Okay. Yang lain kok nggak ada ya Pak? Kemana ya? Ya udah nggak apa-apa, nanti yang lain nanti bisa saya share di YouTube deh videonya. Oke Pak. Oke. Nah, ini kayak nggak apa privat aja dulu. Nanti yang lain belajar di YouTube. Oke, sekarang gimana nih? Kelihatan nggak? Apa belum saya share? Kelihatan. Ini udah saya share kan? Udah. Partisipannya di record udah. Tapi ini videonya kayaknya nggak dinyalain sama mereka, sama Rio, sama Yusri nggak dinyalain ya? Iya, emang nggak dinyalain Pak. Mereka cuma nyimak aja kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, lanjut ya. Nah, sampai sini paham tadi ya? Oke? Paham Pak. Oke. Nah, berarti saya punya nih bentuk solusi umum. Solusi umum dari integral dari tadi ya. Nah, solusi umumnya ini nih. Temperatur fungsi dari X itu sama dengan apa? C1X ditambah C1X tambah K4. K4 dikurangi, ini kan ketiga kalau pindah ruas ke kanan jadi dikurangi, ya kan? Oh iya, dikurang. Nah, jadi K4 K3 pindah ruas. Jadi K4 dikurangi K3 gitu kan? Ya. Betul nggak? Ya. Ini kan K3, ini kan ada tanda sama dengan yang di sini. Ya. Oke. Jadi K3 ini jadi pindah ke kanan kan? Ya. Iya, ke kanan. Oke. Jadi C1 kali C1X ya? C1X. C1X. Ditambah K4 tambah K4 kurang K3. K4 dikurangi K3. Ini kan sebuah konstan juga. Ya. Jadi bisa saya nyatakan dengan sederhana. Jadi C1 kali X ditambah C2 gitu. Nah, sebenarnya coba kita lihat di sini nih. Kalau di C1X tambah berapa? Tambah K3. K2. Tambah C2. Oh, C2. Ini tuh solusi umumnya. Ini tuh solusi dari solusi umum. Artinya solusi umum itu apa? Solusi umum artinya apa? Gil.
Maksudnya solusi umum itu kita belum memasukkan nilai batasnya. Ya. Belum ada nilai yang tentu masih umum gitu Pak maksudnya. Belum kita tadi kan ada batas temperatur 1 sama temperatur 2. Ya. T1 sama T2-nya kan tadi belum saya masukin gitu. Nah, sebenarnya ini tuh cuma pengen lebih detail aja kalau di ininya. Nah, ini kelihatan nggak sharingnya? Screen sharingnya. Kelihatan Pak. Nah, ini kan mulai dari turunan kedua temperatur terhadap X itu sama dengan 0, terus diketahui ini boundary condition-nya. Nah, dari ini langsung lihat ke sini tuh. dt dx sama dengan C1, habis itu nanti terakhir dia dapat dx sama dengan C1x tambah C2. Sama kan? Ya. Ya, ini kan ya? Ini screen-nya mana ya? Bentar, Pak. Saya lihat dulu itunya. Oh, belum saya share, Cah. Sorry. Iya. Nih, saya share lagi deh. Nah, sekarang kelihatan? Belum, Pak. Belum? Ada. Ada, Pak. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Tadi kan ini dari turunan kedua Oke. Nah, ini sama dengan 0 yang pertama. Habis itu tadi kan saya integralin ya. Ya. Iya. Nah, terus hasilnya kita peroleh tadi yang pertama ini. Coba lihat gitu. Yang pertama tadi dt dx sama dengan C1. Ya kan? C1. Terus kita juga dapat dx sama dengan C1x tambah 2. Ya. Iya. Sama kan? Sama kayak yang di sini nih. X, oh iya. Nah, ini Tx sama dengan C1x tambah C2. Tx sama dengan C1x tambah C2. Cuman emang tadi nggak dijelasin. Kalau di layar presentasi ini, halo Gil. Ya, Pak. Tadi kan di layar presentasi nggak dijelasin ya? Ya. Nggak dijelasin. Langsung aja dia bilang D2T, dx2 sama dengan 0 kan? Habis itu dapat dt dx sama dengan C1. Lalu Tx sama dengan C1x tambah C2. Nah, kalau saya tadi cerita dulu gitu. Biar lebih jelas, biar lebih detail gitu. Ini gimana sih dapetin sejarahnya ini? Gitu. Iya. Oke, sebelum dilanjut, sampai dapat solusi umum, Pak. Sampai dapat Tx sama dengan C1x tambah C2, paham nggak? Paham, Pak. Solusi umum. Ya, paham, Pak. Paham ya? Coba dicek. Paham, Pak. Ada yang kurang jelas sebelah mana dulu sebelum dilanjut? Yang dt per dx sama dengan kurang 1/2, kemudian diintegralkan jadi dt per dx kali dx sama dengan integral C1 kali dx. Nah, kemudian dx-nya dihapus ya, Pak. Ya, dihapus. Integral dx-nya dihapus, jadi tx tambah K3. Diasumsikan jadi K3 kan? Ya, kemudian jadilah C1X tambah K4 dikurang K3. Enggak, tadi kan TX tambah K3. Iya. TX tambah K3 sama dengan C1 kali X tambah K4. Nah, habis itu gimana tadi? K4. Nah, habis itu K3-nya tuh di kanan kan, Pak? Nah, pindah ruas ya. Pindah ruas, iya, pindah ruas. Jadi dikurangin. Dikurangi. Jadi TX sama dengan jadi TX sama dengan C1X tambah K4 kurang K3. K4 dikurangi K3 ini apa? Oke. Konstan juga kan? Konstan. Dikasih nama apa? Solusi umum. Dikasih nama apa? K4 dikurangi K3 ini K4 dikurangi K3 ini dikasih namanya C?
C1. C2. C1 C1 kan kan tadi. oh C2. Oh iya C2. Nah, C1 C1 kan yang ini nih. C1 kan mana yang tadi? iya yang tadi yang K1 dikurangi K2 kan? Oh, berarti ini. Oh iya. Ini jadi C2. Ini jadi C1. Oke, Pak. Sip, paham. Ini masih solusi umum kan? Ya, sekali lagi C1 itu yang mana? C1 disebutin aja di situ. C1 itu mana C1 ini? C1 itu yang K1 kurang K2. Nah, betul sekali. Oke. Udah ada gambaran lah ya. Udah masuk sekarang. Iya. Nah, sekarang ini kan masih solusi umum nih. Sekarang ya, kan kita punya, oke saya hapus dulu aja. Yang bawah udah kan? Ya udah. Udah ya. Kan ini screen-nya kelihatan nggak? Screen-nya kelihatan, ada Pak. Nah, tadi kan saya punya T1 sama T2 nih. Di sini nih ada T1 sama T2. Ya. Ini kan T1 sama T2. T1-nya berapa? T1 temperatur di sini itu berapa? T1-nya 120 derajat Celcius. 120 derajat Celcius. T2-nya juga Oke. 50 derajat. Sebenarnya kalau di lapangan di kerjaan AG misalnya, di kerjaan AG 50. Di kerjaan AG sekarang ada konduksi panas nggak? Hantaran panas gitu. Ada, Pak. Ada. Paling di batu bara, Pak. Batu bara. Ya. Ya mungkin ini perlu juga nih ilmunya nih. Ada paling di batu bara panas. Iya. Okay. Cuman kalau aku tanya itu, Pak. Kalau aku nanyain kenapa bisa ada penghantar panas di batu bara atau kenapa bisa ada terjadinya swabakar di batu bara. Oh iya. Wah, itu harus nanti dikaji lagi bareng-bareng. Iya, cuman ada yang bilang itu cuman ada yang menganggapkan segitiga api. Gitu. Segitiga api itu apa? Udara, bahan bakar, panas, gitu Pak. Jadilah bakar. Tapi kalau termo ini masih belum terlihat ya. Masih belum melihat lebih detail ke sana. Ini masih secara umum aja kasus konduksi panas di secara umum gitu. Kasusnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut dulu. Iya. Berarti ini kan temperatur T1 sama T2 ya. Nah, sekarang kita T2. Solusi umum ini kan masih umum untuk semua kasus ceritanya. Gitu. Nah, untuk kasus yang kita ini, untuk kasus kita punya T1 dan T2 di plane wall ini, nah, bentuknya bagaimana? Ya tinggal kita masukin aja. Di situ kan ada T1. T1. T0 sama dengan T1 gitu. T0 itu artinya apa? T di titik X sama dengan 0. Ya, di sini tadi kita lihat coba. Nah, ini di T0 di titik X sama dengan 0 di sini. Nah, ini kan T1. Iya. Makanya di sini T0 ini di titik X sama dengan 0, T0 sama dengan T1 sama dengan C1 kali 0 ditambah C2. Kalau gitu, T1 berapa? Ini sangat batas yang pertama. Berarti T1 berapa? T1-nya berarti 120 derajat Celcius. T1-nya sama dengan, ini kan T di titik X sama dengan 0 tadi kan? Di titik X sama dengan 0, T0 sama dengan T1. Karena kan kita punya di sini. T1. Di titik X sama dengan 0 sama dengan T1. Sama dengan C1 dikali X-nya berapa? 0. X-nya 0. Ditambah C2. Kalau gitu nih, T1 sama dengan C1 kali 0 berapa? C1 kali 0? C1 kali 0 berapa? 0. 0 ditambah C2. Berarti? Iya. C2. Berarti T1 sama dengan? Berarti 120. T1-nya sama dengan C2 kan? Iya, C2.
C2. Oke, sekarang lanjut nih. Kalau gitu, Oh iya iya. ini kan baru jadi Iya. saya punya nih C2 Oh iya ini iya Pak. ternyata C2 Oh ini iya bukan iya paham nilainya paham. sama dengan T1 gitu. Untuk kasus yang Oh iya kita iya punya iya. ini. Ya. Oh iya iya paham paham paham. Iya iya. Oke. Nah, Oh sekarang iya iya iya. sekarang gini. Di titik X sama dengan L, TL. Ini artinya di titik X sama dengan L yang ini nih. Di titik X sama dengan L. Di sini ya. Kalau di titik X sama dengan L, berarti ini sama dengan T2. Ya nggak? Bentar Pak. T2 kan? Gimana Pak? Bisa Di diulang titik, Pak? di titik TL TL sama dengan T2. kemenangan T2, oke. Sama Ya. dengan C2. Sorry. Ini kan masuk rumusnya yang C2. ini yang atas. Sama dengan C1 Iya, L. C1 Ya kan? Tambah kali L. tambah C2. C2-nya apa tadi? C2-nya itu yang ini Pak, 50 derajat Celcius. Ya. C2, T1. 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 Iya, T1. Oke, sampai sini paham nggak? Oke. Paham. Oke, nah sekarang kita kan udah tahu nih C2 sama dengan T1. Kita mau nyari C1-nya sekarang. Kan tadi kan ini kan solusi umum nih. Artinya semua nilai C1 sama C2-nya kita belum tahu nilainya berapa untuk sembarang kasus. Ya kan? Ya. Nah, untuk kasus kita ini ternyata kita dapat nih si C2-nya ini adalah T1. Yang ini T1. Nah, sekarang kita mau nyari C1-nya berapa? Oke. Kalau gitu dari terakhir ini C1 berapa nih? Ini kan tadi dapat T2 sama dengan C1 kali L ditambah T1. Ya. Ya. T2 sama dengan C1 kali L tambah T1. Oke? T1. Oke, Pak. Nah, kalau gitu dari sini nih kita punya apa nih? C1 sekarang. C1 sama dengan apa? Pindah ruas aja. T2 dikurangi T1 dikurangi T1 terus dibagi apa? Dibagi C1. Ini kan C1-nya. Dibagi DX pangkat 2 itu ya. Bagi L. C1-nya. Oh, dibagi L. Oh iya, C1-nya. Iya. Iya. Dibagi DX pangkat 2 itu ya. Saya ulangi ya. Ini kan Iya. Iya. T2 sama dengan C1L ditambah T1. Kalau pengen lebih detail, ini T1-nya pindah ruas dulu. Jadi T2 dikurangi T1 sama dengan C1 kali L. Ya nggak? Ya. Nah, sekarang kita mau nyari C1-nya. Tinggal bagi L aja semuanya ini. Bagi dengan L. Bagi dengan L. Kalau ini saya bagi dengan L, maka ini juga bagi dengan L. L dibagi L jadi L dibagi L-nya jadi 1 kan? Jadilah T1. Gitu maksudnya. Oke. Paham? Oke, Pak. Coba pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ini sama dengannya saya salah nulis, harusnya sama dengannya di sini nih. Sorry ya. Sama dengan itu dibagi L ya, Pak. Iya. Gitu. C1. T2 kurang T1 dibagi L sama dengan C1. Dapatlah hasil C1 kan? Jadi, nah sekarang kita dapat nih C2 berapa sama dengan ini, C1 sama dengan ini. Iya. Kalau gitu dapatlah solusi khusus sekarang.
Solusi khususnya adalah Tx sama dengan, masukin C1-nya ini, kali X ditambah C2. C2-nya adalah T1. T1. T1-nya Iya, adalah, iya. paham nggak maksud saya solusi khusus yang mana? Ya, ya paham. Coba sebutin solusi khususnya. Jadi solusi khusus itu Pak. Yang tadi mana Pak tulisannya? Yang bawah ini. Saya belum nulis soalnya. Yang mana? Yang C1 apa C2 apa yang mana? Nggak kelihatan Pak. Yang C1. Iya. Yang pas mau mendapatkan solusi khususnya. Solusi khususnya Ya. adalah Tx sama dengan C1-nya ini nih, T2 dikurangi T1 Ya, dibagi C1. L dikali X ditambah Ya. C2-nya kan T1 ditambah T1. Oke, saya tulis aja dah ya. Solusi khususnya ini ya. Kesini aja deh. Kesini, ini dihapus bisa? Iya, yang udah dihapus Pak. Iya Pak. Hapus aja. Biar nggak ya udah. Biar nggak bolak-balik kamera lagi. Iya. Oke, sekarang solusi khususnya. Berarti gini solusi khususnya. Tx-nya, ini solusi khusus ya. Tx, ini solusi khusus sama dengan C1-nya berapa? Ini nih. T2. T2 kurang T1 dibagi L. Ini C1 nih semuanya kan? Dikalikan ya, X. Ditambah C2-nya. X. C2-nya adalah? Ya, T1. T1. Kok nggak kelihatan, Pak? Hah? Yang ini yang atas? Nggak nampak. Nggak nampak ya. Kurang ke atas. Kurang ke atas kameranya? Iya, Pak. Ya. Bisa? Iya, oke. Oke. Nah, sekali lagi ya, ini solusi khususnya. Solusi khususnya ya. SK deh, solusi khusus. Solusi khususnya adalah TX. Oke? Iya. Nah, TX ini adalah T2 dikurangi T1 dibagi L. X. Ini apa? Segini apa? T2 dikurangi T1 dibagi L itu apa? Itu C1. Nah, betul sekali. C1. Kalau ini T1 apa? Udah paham berarti? T1 itu C2. Nah, itu dia. Iya. Oke, berarti Agil sendiri udah paham nih. Pak. Nah, jadilah dapat kita Ya, solusi khususnya. Insya Allah, Pak. Nah, solusi khususnya, ya. Nah, solusi khusus ini artinya berlaku untuk semua nilai. Untuk kasus kita ini nih. Ini kan kita lihat nih, kita kan punya kasus ini. Di sembarang titik X, nah berlaku temperaturnya ini. Gitu. Dimana kita punya tadi, kalau dimana tadi kita punya kalau si T2-nya berapa? T2-nya berapa, Gil? T2-nya itu tadi? Itu ada di screen-nya. T2-nya itu 50 derajat, Pak. 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. T1-nya berapa? T1-nya 120 derajat Celcius. 120 kan? Nah. Iya, Pak. Panjangnya berapa? L. 0,2 meter. 0,2 meter. Gitu ya.
0,2 meter. 0,2 meter. Oh, Nah, ini ya ada. Ada di screen-nya ya. Di Ada screen. dah kelihatan ya, nggak kelihatan. Oke. 0,2. Oke. Sekarang gini, tadi kan kita punya nih pertanyaan yang pertama adalah apa? Pertanyaan yang pertama apa di situ? Temperatur di titik X sama dengan 0,1 meter. Di titik X sama dengan 0,1. Di sini nih. Di X-nya 0,1. Berarti tinggal kita masukin aja. Yang A, T di titik berapa? 0,1. 0,1. Nah, sama dengan berarti T2-nya berapa? T2-nya 120. T2-nya berapa? kok 120, Pak? 120. Dikurangi T1 berapa? Nggak kebalik, Pak. Mana? Nggak kebalik, Pak. Yang kebalik. Iya. T1-nya. Ya, nggak apa-apa. Tinggal kebalik, Pak. Tinggal dibalik aja yang T2, yang ini T1 gitu. Iya. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Nah, berarti T2-nya berapa? Oke. T2-nya 120 ya? T2-nya ya. Dikurangi T1-nya berapa? T1. Harus T2-nya itu 50, Pak. Oh. Mana sih? Oh iya, T1 ya ini T1. T1 iya, T1. Yang ini T2. Oke, T2 betul. Oke. T2. Ya, yang kebalik yang di bawah tadi. Kebalik. Yang balik. Oke. Berarti T2-nya berapa? 50 ya? T2-nya 50. Dikurangi T1 berapa? 120 derajat. 120 derajat. Okay. Dibagi L-nya berapa? Dibagi 0,2. 0,2 ya? 0,2. Iya, 0,2. Nah, ini semuanya dikali. Ini kan 0,2 meter. Dikali X-nya juga 0,1. 0, berapa? Ya. X-nya berapa nih? X-nya 0,1. 0,1 kan? Berarti di sini dikali 0,1. Iya. Meter juga. Meter dibagi meter ditambah, kan ya kan? Tambah. Iya. Berapa? T1-nya berapa? Bentar, enggak ke T1-nya, Pak. Iya, T1-nya berapa nih? T1-nya 120. 120 derajat gitu ya. Celcius. Kalau gitu temperatur di titik 0,1 meter berapa sekarang nih? Temperatur di titik 0,1 meter berapa sekarang? Harusnya udah bisa jawab nih. Berapa nih? Temperatur. Bentar, Pak. 50 derajat. Kurang 120. Ya, biar mudah hitungnya ini dulu. 0,1 dibagi 0,2 dulu. Biar mudah. 0,1 dibagi 0,2 kan setengahnya. Ya. Jangan pakai kalkulator. Ini lagi ujian. Anggap aja lagi ujian. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini 0,1 dibagi 0,2 berapa? Setengah ya? 0,1 dibagi 0, iya, setengah. 0,5. Nah, setengah. 0,5. Ini 50 kurangi 120. 50 kurangi 120 berapa? 80. Bukan, 70. Oh, dikurang. Minus 7? Iya, minus. Iya, minus 70. Oke. Minus 70. Minus 70 dibagi 2 berapa? Minus 70 dibagi 2. Bentar, Pak. Susah ini, Pak. Minus 70 dibagi 2. 3 kok. 35. 35. Minus ya? Iya, minus 35 kan?
Minus 35 Iya. derajat Celcius. Ya kan minus 35. Kan 120 kurangin 5, 50 kan 70. 70 bagi 2 kan setengahnya. Iya, 70. Bagi Setengahnya 2. berapa? 35. Ditambah 100. Jadi minus 35. Heeh. 35 derajat Celcius. 35 ditambah 20. berapa? Tambah berapa? Minus 35 derajat Celcius tambah 120. Berapa? Aduh. Minus, bentar, Pak. Boleh pakai kalkulator, Pak? Jangan, kan lagi ujian nanti gimana? Kalkulator lah. minus 3. minus 3. Minus 35 Ya, pakai kalkulator jangan. dikurang. Enggak, Pak, Oh, enggak iya. pakai kalkulator. Oh, hitung. Lagi Oke. minus 35 ditambah 120 kan? Berapa tuh? Iya, bentar, Pak. Set. $155 Bukan. 120 dikurangi 35 berapa? minus 120. Bentar, Pak. Oh, tambah. Kurang 35. Berapa Gil? Tinggal 120 aja kurangi 35. 120 kurangi 30 berapa? 115, Pak. 120 kurangi 30? 155. Bukan, 120 dikurangi 30 itu 90. Oh, 120 dikurang 35. 12, 9. 90 kurangi 5 berapa? 90. Kurangi 5 lagi. 90 kurang 5, 85. 85 derajat 85. Celcius. Ini apa? 85 derajat Celcius itu apa nih? Hasil dari 85 derajat Celcius ini adalah temperatur. Temperatur di mana? ya temperatur. Di titik mana? Di titik X berapa? Aku lihat dulu. Di sini, di X sama dengan 0,1. Di sini nih. X-nya 0,1. Oh, yang di ya, yang sebelah kiri. Iya. Gitu. Nah. Ya. Temperaturnya 85 derajat. Oke. Nah, Yang di X. Oke. Paham ya? Iya, Pak. Pertanyaan berikutnya apa? Itu yang pertanyaan Ini pertanyaan yang pertama. pertanyaan pertama tadi ya. Iya. Tadi kan kita udah dapat solusi umum, habis itu dapat solusi khusus, nanti dicari temperatur di titik di sembarang titik, katakanlah di titik 0,1. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah what is the rate of the heat conduction anywhere in the world determined from the Fourier's law. Pertanyaannya adalah laju dari konduksi panas dimanapun di dalam wall, di dalam dindingnya. Itu diperoleh berdasarkan Fourier's law, hukumnya Fourier. Ya. Bentuknya gimana? Ini kemana nih? Ini udah ke sebelah kiri udah? Bentar, Pak. Udah, Pak. Udah yang itu. Bentar, Pak. Bentar. Siapa nih? Enggak. Nah, yang B ini pertanyaannya adalah laju dari konduksi panas Q dot ya.
dot di seberang titik berarti sama dengan minus KA kali DT DX. Sama dengan minus K dikali A dikali DT per DX. Minus K. DX. K-nya berapa? Diketahui di sini di soal K-nya adalah berapa tuh K-nya? K-nya adalah tadi tuh berapa? K adalah thermal conductivity 1,2 watt per meter Kelvin. 1,2 ya. Minus 1,2 watt per meter Kelvin. Nah, di sini A-nya apa? A-nya itu adalah A-nya 15 meter persegi ya. 15. Nah, 15 Ya, meter 15 meter persegi. 15 titik, maksudnya titik ini kali ya, 15 meter persegi. Dikali DTDX. Nah, DTDX ini sebenarnya apa? Tadi udah dapat loh dicatat. Coba aja cek di catatannya Agil. DTDX itu apa tadi? DTDX itu integral. Bukan. DTDX DT itu temperatur. Tadi ada loh DTDX. DTDX itu sama dengan C1. DTDX itu sama dengan C1. Ada di catatannya Agil. DTDX ini sama dengan DT yang DT per DX sama dengan C1. C1-nya berapa? Iya. C1-nya apa tadi? C1-nya itu C1-nya ada nih di sini juga. T2 dikurangi T1 dibagi L. Ya. Ini ada C1 nih. Ini kan C1 tadi. Ini jadi C1. Oh iya. Ya kan? Yang mana? Oh ini. Oh iya. Berarti C1-nya di situ 15. Nah, C1-nya berapa? 15. C1-nya ini nih, Ya. 50 dikurangi 120 dibagi 0,2. Berapa? Minus 50 kurangi minus 85. minus 70. Minus 9. Minus 70 dibagi 0,2 berapa? 70 bagi 2? 35. 35 ya? Minus 30? Iya. 35. Oh, yang ini. Minus 35 derajat Celcius. Nah, ini lihat. Iya. Ini kan derajat Celcius, tapi di bawah satuannya Kelvin. Gimana dong? Bisa nggak kita coret? Kalau ini kan meter. Meter sama Ya, meter. Meter bisa dicoret, ya kan? Meter. Ya enggak. Terus di sini ada L-nya belum, di sini ada L juga nih, ada meter per meter. Karena kan tadi dibagi L. Ya enggak? L satuannya apa? Iya. Meter ya? LM, ya meter. Meter di bawah. Kalau 0,2. di atas kan ada meter persegi, di bawah ada meter kali meter. Jadi dicoret semuanya, satuannya. Coret. Satuan meternya. Nah, sekarang ada satuan Kelvin nih. Di bawah Kelvin, di atas Celcius. Di bawah Kelvin, di atas Celcius. Gimana dong? Bisa nggak dicoret Kelvin sama Celcius? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah,
Di sini bisa Iya. karena ini merupakan perbedaan. Ini kan selisih 50 derajat Celcius dengan 120 derajat Celcius. Berapa selisihnya? 50 derajat Celcius ke berapa tuh? 120 derajat Celcius. 120. Selisihnya berapa? Selisihnya saya kurangi aja, minus 70. 70. Iya. Oke. 70. Nah, kalau saya ubah ke apa nih? Kelvin, kan ditambah 273. 50 ditambah 273 Kelvin. Dikurangi 120 ditambah 273 Kelvin. Hasilnya berapa? Ini kan 273 dikurangi 273 lagi. Hasilnya tetap aja minus 70 derajat Kelvin. Jadi maksud saya coba lihat gini, kalau selisih, walaupun satuannya di atas Celcius di bawah Kelvin, bukan satuan yang sama, nggak apa-apa, bisa kita coret. Karena ini kan berupa perbedaan gitu. Tadi kan selisih antara 50 derajat Celcius dengan 120 derajat Celcius adalah minus 70 derajat Celcius. Minus 70. Kalau kita Iya. ubah ke Kelvin, kalau nanti diubah ke Kelvin, nanti selisihnya juga sama, 70 derajat Kelvin gitu. Sama aja tuh, 70 yang atas 70, bawah juga 70. Satuannya yang 70. Celcius, yang bawah Kelvin. Jadi satuan dari perbedaan suhu akan sama gitu. Maksud saya cuma mau jelasin, ini di bawah ada Kelvin, ini ada Celcius, kok bisa nggak dicoret gitu? Bisa, karena ini kan sama gitu. Perbedaannya sama gitu. Iya. Jadi bisa saya coret. Nah, udah tinggal kaliin aja. Ini kan negatif, paling negatif, positif. Hasilnya berapa? Positif. Ya tinggal kaliin aja. Bisa lah ya. Kaliinnya bisa nggak? 4,4. Bentar Pak, iya ya. Hasilnya Bisa Pak, bisa. 6.300. Apalagi pakai kalkulator Pak, lebih cepat. 6.300 watt. Nah, satuannya. Oke, dapat lah. Iya. Maju dari. Bentar Pak, ditulis dulu Pak. Oke. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Oh iya. Nah, ini selesai satu soal. Selesai satu soal nih. Cuman di sini nih, lihat di example ini. Boleh sambil nulis, silakan. Nah, ini dia langsung aja ke sini D2T, dx2 sama dengan 0. Habis itu langsung dapat solusi umum. Gitu ya. Nomor Habis itu langsung dapat, nah gini. Selesai. Sebenarnya nanti kalau ini ringkasan yang saya jelasin tadi, Agil punya nggak ini slide yang ini? Enggak ada Pak. Hah? Nggak ada? Belum aku cek Pak, belum dicek di WA Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nanti dicek ya. Oke. Nah, ini satu soal untuk kasus 2 dimensi. Itu lagi catat yang mana? Catat yang B itu Pak. Enggak yang lihat. B. Oke, silakan. Kamera Oke ya? agak macet tadi. Kira-kira masih punya waktu sampai soal berikutnya nggak? Bisa Pak. Bisa? Iya bisa. Habis ini ada acara apa, Agil? Paling ke kantor Pak. Saya. Masuk kerja? Iya. Jam berapa? Harusnya tadi jam 2. Oh, ya udah kalau gitu. Iya. Ya nanti ditegur lagi. Ya udah kita sudahi aja dulu berarti. Iya. Iya Pak. Ya apa-apa Pak. Nah sebenarnya ini saya butuh waktu tambahan nih. Ini belum selesai materinya. Kira-kira oh yang lanjutan yang tadi Pak, yang ini kan nomor 1. tadi. Ini kan nanti kan ada kasus yang nih yang silinder. Tadi kan kasus yang 2 dimensi dalam bidang datar. Iya 2 dimensi. Nah, selanjutnya nanti dalam silinder. Habis itu nanti yang ketiga untuk kasus yang bola. Oke. Spherical cell. Nah, masing-masing itu punya. Berarti ini sekarang caranya yang silinder Pak. Caranya sama. Sebenarnya gini aja deh,
Saya minta dulu aja PR-in dulu ya. Coba dulu. Sebenarnya caranya persis Iya, iya, banget. Pak. Agil tinggal mengikuti alur Sama ya. alur yang tadi saya jelasin. Cuma nanti ada beda-beda dikit pas Iya. integralnya. Oke? Oke. Tapi nanti bisa Iya. interaktif dengan Yang saya. Iya, Pak, iya, Pak. Misalnya Oke, gini, oke. Agil Ini coba. soalnya ada di WA kau, Pak, di grup. Ada, kan udah saya Ada kan? kerjakan solusinya juga. Pernah Udah. lihat nggak? Pernah lihat? Bentar, Pak. Nah. Sekilas saya lihat, Pak, bentar. Oh, yang ini. Bentar. Mana tuh? Oke ya. Sementara Ya, Pak. Lanjut, Pak. saya tutup aja dulu. Jadi udah selesai dicatatnya? Ya. Udah. Udah. Yang B udah. Udah. Sampai 6.300. Udah, Pak. Alhamdulillah. Ini yang kasus soal ini, nomor 1 ini, secara alur, itu bisa mewakili ketiga soal. Nah, saya juga udah coba kerjain, udah saya buat solusinya, terus saya posting di grup. Tinggal Agil cari aja, terus coba kerjakan. Nanti kalau ada yang nggak paham, bisa private message ya, atau diposting di grup. Dia bisa bikin pertanyaan di grup. Iya, oke. Kira-kira kapan bisa dikerjakan? Soalnya kan minggu depan udah UTS nih. Sebelum minggu depan bisa nggak? Sabtu, Pak, bisa. Nah, sebelum minggu depan, kapan aja ada waktu luang di sana di kerjaan, kalau udah dapet, pokoknya dapet, ada mentok di mana langsung kita diskusiin gitu. Oke. Jadi kemungkinan besar nih PR soal UTS-nya yang nggak jauh lah dari PR-nya. Oke, terima kasih. Udah menyempatkan waktu untuk diskusi seperti ini. Kayaknya selanjutnya lebih baik kalau kita begini aja deh kuliahnya. Iya, Pak. Jadi lebih paham, Pak. Kalau aku yang lewat kalau lihat jujur, Pak, kalau lihat HP itu ini dari mana, maksudnya apa kan, kayak yang Hilman ngerjain tuh apa nih maksudnya. Ada paham dikit, cuma nggak paham sampai yang kayak tadi. Iya, Pak, nggak paham sampai kayak yang tadi itu. Iya. Kalau gitu udah paham ya. Sekarang yang nomor 1. Yang nomor 1, kalau nomor 1 paham, insya Allah nanti nomor 2, nomor 3 persis banget seperti itu alurnya. Oke ya, dicoba dulu ya. Saya tunggu beritanya. Kalau gitu kita akhiri aja dulu pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Siap.